meramaikan. Saat ini bendera sudah siap untuk diturunkan dari pesawat. Halo, selamat siang pemirsa, kita kembali lagi dalam program spesial dahsyatnya kirap bendera pusaka. Saya Rosalin Gio dan rekan saya Wiki Adrian, dan pemirsa, setelah tadi duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa dari Monas dan diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Sepinggan. Ya, betul sekali Wiki, dan tentu hal ini menjadi momen bersejarah karena bendera pusaka dan juga teks proklamasi baru pertama kali keluar dari Jakarta dan dibawa keluar pulau di ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Betul, dan kita kemudian akan coba lihat bagaimana situasi di sana begitu ya, di Bandara Sepinggan terkait dengan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang memang sudah sampai di sana, yang kemudian akan dibawa langsung ke IKN. Kalau tadi saya lihat di aplikasi peta gitu ya, jarak dari Bandara Sepinggan ke titik 0 IKN itu adalah jarak tempuhnya kurang lebih 2 jam 15 menit. Jadi kurang lebih itu adalah waktu perjalanan yang akan ditempuh oleh teks proklamasi dan juga merah putih ya, yang dibawa oleh pasukan ke sana. Betul, jarak sekitar 70 hingga 100 kilometer ini harus ditempuh dari Bandara Sepinggan menuju titik 0 IKN. Nah, memang terkait dengan beberapa tol yang kemudian sudah berfungsi fungsional sejak tanggal 10 Agustus hingga kemudian HUT RI ke-79 ini berakhir, begitu dibuka oleh pemerintahan untuk kemudian mendukung adanya proses kirap bendera pusaka ini dari Monas menuju IKN. Adapun sejumlah ruas tol yang dibuka ini ada tol 3A, 3B, dan juga 5A yang fungsional dan kemudian mendukung agar bisa mempercepat jalan ataupun akses dari kirap bendera pusaka. Betul, dan sekarang posisi pesawat nampaknya sudah berada di posisi akhir sebelum akhirnya pasukan yang kemudian bertugas untuk membawa teks proklamasi dan juga bendera merah putih dari Jakarta dan akan dikirapkan begitu ya dari Bandara Sepinggan ke IKN Nusantara. Saat ini kemudian nampaknya sudah ada di posisi akhir sebelum akhirnya dibawa. Dan saat ini nampaknya Paskibraka sudah kemudian berada di area depan dari pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor pesawat A7305. Ya, sebuah informasi yang menarik juga yang perlu mungkin kita ketahui ini adalah Bandara Sepinggan ternyata tetap buka penerbangan komersil saat kirap bendera hari ini dilangsungkan. Baik, berarti artinya beroperasi seperti biasa, melayani masyarakat yang ingin melakukan perjalanan begitu, tapi kemudian ada hajatan yang juga dilakukan di lokasi yang sama begitu ya. Dan tentu saja setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan teks proklamasi ini seperti yang tadi informasikan akan dibawa ke Istana Negara di IKN, dan Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera duplikat bendera merah putih dari Balikpapan ke IKN adalah Naila Aulita Al-Kubro Sinapoe dari Provinsi Banten. Adapun yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi dari Balikpapan ke IKN adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Dan nantinya setelah kemudian tiba di IKN, bendera dan juga teks proklamasi akan menginap di Istana Negara IKN, dan bendera tersebut nantinya akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka 2024 untuk kemudian dikibarkan pada upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di 17 Agustus 2024 mendatang. Ya, saat ini masih kemudian dilakukan persiapan, akan dibawa keluar begitu bendera merah putih dari dalam pesawat dan juga teks proklamasi. Ya, dan kabarnya ini nantinya ketika bendera dan pasukan kemudian sudah turun dari pesawat Boeing yang dibawa ini, kemudian nantinya akan disambut oleh 38 Purna Paskibraka Kalimantan Timur dan juga puluhan penari rebana. Nah, iring-iringan juga ini kabarnya akan disambut ribuan pelajar di sepanjang rute nantinya yang akan dituju, baik dari Manggar ataupun di daerah Sepaku di daerah Balikpapan menuju IKN.
Baik, bagi masyarakat yang kemudian bertanya-tanya, kalau mau ke IKN ini lewat jalur udara, lewat mana ya begitu. Hmm, Sebetulnya kalau kita berangkat dari Jakarta, tidak hanya melalui penerbangan menuju Balikpapan, tapi juga menuju Samarinda. Tapi memang yang diutamakan ataupun yang lebih praktis dan lebih menjadi preferensi banyak orang ini adalah melalui penerbangan ke Balikpapan, karena dianggap lebih praktis, kemudian fasilitas transportasinya juga lebih memadai. baik. Ocha dan juga pemirsa, saat ini pasukan Paskibraka diiringi oleh, baik, diiringi oleh kemudian pasukan yang akan bertugas membawa bendera dan juga teks proklamasi menuju IKN. Saat ini sedang membentuk formasi dan kita lihat juga beberapa orang ini mengenakan pakaian adat. Iya, kita lihat baris berbaris pas Kibraka 2023 dari Kalimantan Timur, didampingi dengan Pas Pampres yang mengawal di depan, akan mengawal iring-iringan turunnya petugas dan juga pihak terkait yang membawa duplikat dari bendera merah putih dan juga naskah proklamasi. Baik, sedikit mengenai bendera yang akan dibawa, yang saat ini kemudian sudah mendarat begitu di Bandara Sepinggan. Ini adalah bendera duplikat ketiga, ya, yang berkibar di periode 2015 hingga saat ini dan juga akan dikibarkan di IKN tahun 2024. Dan mengenai bendera pusaka, yang kemudian bendera yang pertama kali gitu ya kita miliki, terakhir berkibar adalah di tahun 1968. Lalu dilakukan duplikasi, bendera duplikat pertama berkibar dari periode 1969 hingga 1984. Kemudian bendera duplikat kedua berkibar dari tahun 1985 hingga 2014. Dan saat ini bendera duplikat ketiga berkibar dari periode 2015 hingga saat ini. Iya, betul. Jadi ada duplikasi yang dibuat di tahun 1968 ya, karena 1968 adalah pengibaran bendera terakhir dengan menggunakan bendera yang asli yang langsung dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno Putri, karena kondisinya memang sudah cukup rapuh begitu Betul. ya, ada lubang-lubang kecil, kemudian juga karena disimpan terlalu lama, dilipat juga ya, jadi kondisinya sudah tidak terlalu memadai begitu untuk terus dikibarkan dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya Betul. duplikasi pun dilakukan. Dan memang untuk bendera asli ini sendiri tadinya dilakukan di Istana Merdeka dan kemudian tahun 2017 dipindahkan ke Monas. Baik sekali, dan ini menjadi satu hal yang cukup, bukan cukup, bahkan membanggakan, sangat membanggakan begitu, bagaimana kemudian semangat nasionalisme, persatuan bangsa ini kemudian terus disebarkan ataupun disebarluaskan lah, bukan hanya kemudian di area tertentu saja, tapi memang ke seluruh daerah di Republik Indonesia. Dan kita masih lihat persiapan diturunkannya bendera dan juga teks proklamasi dari pesawat yang membawa kedua benda tersebut begitu ya, dari Halim Perdana Kusuma ke Balikpapan. Dan tadi Ocha juga sempat melaporkan ya situasi pada saat kirap dilakukan di Jakarta. Itu gimana keseruannya, Ocha? Situasinya seru sekali ya. Tadi ada 128 marching band gabungan dari Taruna Akademi TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian juga ada Polri ya di situ yang kemudian didampingi juga di belakangnya adalah pasukan berkuda dari Detasemen Kavaleri Berkuda. Dan kemudian juga ada banyak sekali ratusan gordon gitu yang berisi dari 180 abang none ya, yang cantik-cantik sekali, tampan-tampan sekali. Didampingi juga ada banyak petugas dari Paskibra di tahun 2023 dari DKI Jakarta. Tadi juga saya sempat melihat teman-teman bertugas begitu ya, dan juga melaporkan kondisi di sana, masyarakat dan juga anak-anak begitu mengiringi kirap dari bendera dan juga teks proklamasi dari rute Cawan Monas sampai dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada excitement atau mungkin ada keceriaan tersendiri lah ya, karena mungkin sudah sangat kangen lah dengan kegiatan seperti ini begitu ya. Betul.
Yang menarik ini memang Ya. ternyata ya gitu ya, walaupun tadi pagi kita bilang cuacanya cukup terik gitu ya, tapi tidak memupuskan semangat anak-anak muda. Bahkan tadi dari komunitas dari sekolah, SMP, ini ramai gitu ya memenuhi Bundaran HI, Patung Kuda, komunitas ibu-ibu, pokoknya dari anak-anak Baik, kecil sampai orang dewasa ramai meramaikan. saat ini bendera sudah siap untuk diturunkan dari pesawat. Laporkan ke Kaskan. Oh, di mana, Bro? Saya di mobil teknisi. Ya, Ibu mana aja? Git, arahkan Pak Sasmil di belakang.
Masih di toilet tadi, arahkan. Bang, abang di sana aja. ATM di mana? Tunggu bang, masih di belakang.